Assalamualaikum, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ada sehat kan? Gak ada yang sakit? Kemarin ibu denger si Nurul abis jatuh dari motor. Gimana Nurul? Udah sehat? Oh, udah sehat ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang udah ibu kasih tahu minggu lalu, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan di bumi. Udah pada dibaca belum materinya? Pasti belum ya? TikTokan mulu sih di rumah. Nah yaudah nggak apa-apa deh. Hari ini akan kita pelajari bersama-sama ya tentang perkembangan kehidupan di bumi. Nah sebelum kita memasuki materi, teman-temannya dicekin ada yang nggak masuk nggak? Apa ada yang masih di luar, masih di kantin? Oh udah masuk semua ya? Oke. Nah sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, agar materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Oh ya, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, selesai ya. Nah, langsung ya kita masuk ke materi perkembangan kehidupan di bumi. Kalian pasti udah pada pernah nonton film Jurassic World kan? Kalian tahu nggak sih dinosaurus itu hidupnya di zaman apa? Masa nggak tahu? Ya udah, hari ini akan kita pelajari secara bersama-sama. Nah, tentunya bumi itu kan nggak mungkin kan langsung kayak kondisinya nggak mungkin kan langsung kayak sekarang. Pasti bumi itu mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, apa aja sih perkembangan di bumi itu? Nah, menurut para ahli, sejarah perkembangan di bumi dibagi menjadi 4 zaman yang didasarkan pada skala waktu geologi, yaitu ada zaman Prakambrium, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Nah, hari ini Ibu mau kalian semua berdiskusi nih. Jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya, yaitu kelompok 1 baris pertama nih, kalian cari dan diskusikan bagaimana sih zaman Prakambrium. Lalu kelompok 2 baris kedua, kalian bahas tentang zaman Paleozoikum. Lalu baris ketiga kalian cari dan diskusikan tentang zaman Mesozoikum. Dan kelompok 4 nih baris terakhir, kalian cari tentang zaman Neozoikum. Ibu kasih waktu 30 menit untuk diskusi ya. Udah belum diskusinya? Udah kan? Udah 30 menit. Langsung aja ya. Kelompok 1 silakan. Oke, bagus ya kelompok 1 atas hasil diskusinya. Jadi Ibu jelaskan ulang ya. Zaman Prakambrium itu memiliki ciri-ciri, yaitu merupakan zaman tertua, terjadi sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Lalu zaman Prakambrium ini merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Lalu di zaman Prakambrium ini belum muncul kehidupan ya. Terus di zaman ini juga bumi masih berupa bola gas yang sangat panas. Lalu di zaman Prakambrium ini masih masa awal terbentuknya atmosfer dan hidrosfer serta kehidupan primitif samudra. Bagus ya kelompok 1 atas pemaparan materinya. Silakan dilanjut ke kelompok 2. Oke, terima kasih ya kelompok 2 atas pemaparannya. Oke, baik, akan Ibu jelaskan kembali ya tentang zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum itu seperti yang sudah tadi dikatakan terjadi sekitar 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Lalu kemudian di sini bumi masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah. Lalu di sini mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, hewan tidak bertulang belakang, jenis ikan, gangga, dan rumput-rumputan. Nah, tadi kelompok 2 belum jelas ini. Nah, zaman Paleozoikum disebut juga dengan zaman primer dan dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama itu ada Kambrium, terjadi sekitar 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman Kambrium ini telah muncul sebuah daratan luas yang menjadi cikal bakal benua yang sekarang. Tahu nggak apa nama daratan yang luas tersebut? Kan udah dibahas waktu itu, masa lupa? Iya betul, namanya Pangea ya.
Nah, terus di zaman Kambrium ini juga banyak muncul hewan invertebrata. Lanjut ya, yaitu ada masa Ordovisium, terjadi sekitar 500 sampai 440 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini ditandai dengan munculnya ikan tanpa rahang, yang mana merupakan makhluk bertulang belakang paling tua. Lalu selanjutnya yaitu Silur, terjadi sekitar 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini juga disebut sebagai zaman peralihan dari air ke darat. Nah, di zaman Silur ini udah muncul tumbuhan nih, yaitu tumbuhan paku. Ya, selanjutnya ada Devon, terjadi sekitar 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman ini ikan hiu itu menjadi pemangsa di lautan. Ya, lalu yang selanjutnya itu ada Karbon, terjadi sekitar 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman Karbon ini telah muncul reptilia. Terus yang terakhir itu ada Perm, terjadi sekitar 290 sampai 250 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman ini mulai terjadi peningkatan reptilia secara besar-besaran. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan. Iya, bagus banget ya kelompok 3 atas pemaparannya. Tapi tadi kelompok 3 masih ada yang kurang nih. Oke, akan Ibu jelaskan ulang ya. Lalu yang ketiga itu ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini terjadi sekitar 150 juta tahun yang lalu. Kemudian di zaman ini mulai adanya aktivitas tektonik, iklim, dan evolusi. Kemudian benua-benua mulai mengalami pergeseran dari saling menyatu hingga terpisah menjadi beberapa bagian. Kemudian perkembangan reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Lalu iklim bumi sudah mulai hangat. Nah, ini yang kurang nih dari kelompok 3. Jadi zaman ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman Trias terjadi sekitar 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Kemudian Jura terjadi sekitar 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Nah, dinosaurus itu terjadi di zaman ini, Jura. Makanya kenapa nama filmnya itu Jurassic World gitu, anak-anak. Terus yang ketiga, Kapur. Terjadi sekitar 140 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, kelompok 3 nanti tugas kalian cari ya masing-masing ini tentang zaman Trias, Jura, dan Kapur itu ciri-cirinya bagaimana dan terjadi apa saja. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silahkan dipaparkan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kelompok 4 atas pemaparannya. Baik, akan Ibu jelaskan ulang ya, yaitu zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini disebut juga sebagai zaman baru, yaitu terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Lalu di sini sudah muncul makhluk hidup seperti binatang menyusui, mamalia, sejenis kera, dan monyet. Nah, kemudian zaman ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu zaman Tersier, terjadi 60 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Dibagi menjadi 5 kala, yaitu kala Paleosen, munculnya hewan pemakan rumput; kala Eosen, munculnya mamalia purba; kala Oligosen, lautan mulai menyempit; kala Meosen, padang savana meluas; dan kala Pilosen, suhu bumi mendingin. Lalu yang kedua ada Quarter, terjadi 600.000 tahun yang lalu. Dibagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistocene, zaman es, dan kala Holocene, munculnya Homo sapiens atau manusia. Oke, baik, terima kasih kepada semua kelompok atas pemaparannya. Udah bagus ya. Masih ada yang nggak ngerti nggak? Masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, yakin? Bener ya, udah paham ya? Kalau gitu awas ya kalau ulangannya remet. Oke, karena masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, kalian bisa rangkum materi yang udah tadi disampaikan oleh teman-temannya, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, Ibu akhiri saja pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.